Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang tak akan pernah kita bisa hitung. Terutama nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat keamanan, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kecukupan rezeki yang halal bagi kita semua. Dengan semua nikmat tersebut, kita semua bisa hadir ke tempat ini. Kita semua bisa hadir di masjid ini untuk menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang muslim, yakni kewajiban salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan taufiknya kepada kita semua untuk mampu bersyukur kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada penutup para nabi, kepada pemimpin anak Adam, kepada junjungan kita semua, uswatun hasanah yang terbaik bagi kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah beliau dengan sebaik-baiknya. Tak lupa pula kami berwasiat kepada para jamaah dan kepada diri kami sendiri agar senantiasa untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dimanapun kita berada, kapanpun, serta semaksimal kemampuan kita. Dengan takwa yang benar, Allah akan memudahkan kita semua dalam urusan kita dan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu." Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Di ayat lain, di ayat 4 disebutkan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam segala urusannya. Quran surah At-Talaq ayat 4. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita semua sudah memasuki bulan Syawal. Setelah selama sebulan penuh kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima puasa kita, salat kita, sedekah kita, dan seluruh amal soleh yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bulan Syawal merupakan bulan yang diberkahi juga. Bulan Syawal merupakan salah satu dari bulan haji. Ia merupakan bulan ketaatan. Sebagaimana firman Allah, "Al-hajju asyhurun ma'lumah, faman fara fihinna al-hajja
fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah berkata jorok atau rafath, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah Maha mengetahuinya. Bawalah bekal karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Dalam tafsir Ibnu Abbas dijelaskan bahwa al-hajju asyurum ma'lumat, haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, yakni pelaksanaan ibadah haji itu terdapat dalam bulan-bulan yang sudah diketahui. Pada bulan-bulan itu seseorang dapat melaksanakan ihram untuk berhaji, yaitu pada bulan Syawal, Zulqaidah, dan 10 hari di bulan Zulhijjah. Menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, pernikahan dianjurkan untuk dilaksanakan di bulan Syawal. Demikian juga orang-orang yang ingin mengqadha i'tikaf yang terlewat di bulan Ramadan bisa dilakukan di bulan Syawal. Sebagaimana Rasulullah SAW adalah orang yang bila mengamalkan suatu amalan sunnah, beliau akan menjaga amalan itu, beliau akan menjaga kelangsungan secara terus-menerus. Termasuk dalam hal ini sunnah i'tikaf. Nabi SAW pernah sekali terlewat tidak melakukan i'tikaf pada bulan Ramadan. Lantas beliau menggantinya di bulan Syawal dengan beriktikaf. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat bulan Ramadan, mungkin kita merasa ringan dalam melakukan amal soleh dan berbagai ibadah lainnya di bulan Ramadan, karena memang waktunya sangat kondusif. Setan-setan dibelenggu, pahala dilipat gandakan, pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat, semua pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Dan di bulan Ramadan juga kita dapati lingkungan kita dapati orang-orang di sekitar kita bersemangat dalam melakukan amal soleh dan melakukan amal-amal ketaatan, sehingga menjadi energi positif untuk kita, untuk tergerak hati kita untuk melakukan amal soleh juga. Namun keadaan berubah. Sekarang kita sudah memasuki bulan Syawal. Ramadan telah pergi dan kita memasuki bulan Syawal. Semangat mayoritas orang muslim banyak yang kendor untuk berbuat taat karena berbagai sebab. Di antaranya adalah setan kembali leluasa. Belenggu setan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan kembali diberikan kebebasan dalam melakukan pekerjaan utamanya, yaitu menghalangi manusia dari jalan Allah dan menggiring mereka agar menjadi penghuni neraka sebagaimana dirinya. Setan akan senantiasa menggoda manusia untuk menamainya di neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar kita dapat senantiasa menjaga spirit ibadah di bulan Syawal ini, insyaallah ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah membangun kesadaran dalam diri kita. Saat memasuki bulan Syawal, kebanyakan orang memang cenderung untuk melemah semangatnya untuk melakukan ketaatan, khususnya yang berbentuk ibadah mahdah. Hal ini bisa kita lihat dari volume orang yang datang ke masjid, yang dimana di bulan Ramadan masjid-masjid penuh, saf-saf salat banyak. Tapi kita dapati pada saat ini, pada bulan Syawal, jumlah orang yang datang ke masjid untuk salat 5 waktu semakin berkurang. Hanya sebagian kecil masyarakat saja yang tetap memiliki kesadaran tinggi untuk senantiasa memelihara spirit beribadah di bulan Ramadan agar tetap bertahan di bulan-bulan berikutnya. Karenanya perlu membangun kesadaran diri sendiri semenjak di bulan Syawal ini, karena di bulan Syawal ini merupakan titik permulaan kita untuk perjalanan 11 bulan ke depan dalam menjalani kehidupan ini. Yang kedua, yang kita harus lakukan untuk menjaga spirit kita dalam beribadah setelah Ramadan pergi adalah menyadari bahwa ketaatan yang kontinu adalah indikator diterimanya amal soleh. Amalan ketaatan yang berkelanjutan atau kontinu
itulah sebenarnya merupakan indikasi awal atas diterimanya ketaatan tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita merasa ketika kita beramal pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa amalan-amalan yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu. Karena amalan-amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang kontinu, yang berkelanjutan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Lail ayat 5 sampai 7. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayunassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yakni surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Saat menerangkan ayat ke-7 yaitu fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya, kitab tafsirnya menukil pendapat sebagian ulama salaf yang mengatakan min thawabil hasanatil hasanatu ba'daha wa man jazaa'is sayyi'atis sayyi'atu ba'daha. Di antara balasan kebaikan adalah kebaikan setelah itu, dan di antara balasan atau jaza bagi setiap keburukan adalah keburukan itu pula. Berdasarkan hal ini, bila seseorang melaksanakan kebaikan berupa puasa sunnah setelah dia melaksanakan kebaikan berupa puasa wajib di bulan Ramadan, maka ini merupakan salah satu indikasi diterimanya amal soleh tersebut. Sebagai contoh kecil, kita telah berpuasa wajib di bulan suci Ramadan. Ketika kita iringi dan puasa sunnah di bulan Syawal, kita bersemangat dalam melaksanakan puasa Syawal, maka itu merupakan indikasi awal bahwa puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi pendapat dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, anna muawadat as-siyami ba'da as-siyami Ramadan alamatu ala qabuli shaumi Ramadana, fa inna Allah azza taqabbala amala abdi wafqahu li amali salihi ba'dahu kama qala ba'duhum thawabu hasanah ba'daha faman amila hasanah thumma idbaha ba'da bi hasanah kana dzalika alamah ala qabulil hasanah ala qabulil hasanatil ula kama amman amila hasanah thumma itbaha bisayyi'ati kana dzalika alamatu raddu hasanah wa adami qabulaha. Sesungguhnya melakukan puasa kembali setelah puasa Ramadan merupakan sebuah tanda bagi diterimanya puasa Ramadan. Sesungguhnya Allah itu bila menerima amalan seseorang hamba, Allah akan memberi taufik kepadanya untuk melakukan amal soleh setelah itu. Jadi ketika kita melakukan amal soleh, lantas setelah itu kita tidak bersemangat lagi untuk melakukan amal soleh, bisa jadi indikasi awal bahwa amal soleh yang kita laksanakan sebelumnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita bersemangat setelah melakukan amal soleh untuk melakukan amal soleh selanjutnya, maka itu merupakan indikasi awal bahwa amal soleh yang telah kita perbuat di awal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan yang kedua tadi. Amin ya rabbal alamin. Hal ini sebagaimana ulama katakan, balasan itu dari suatu kebaikan adalah kebaikan setelah kebaikan tadi. Maka siapa saja yang melakukan suatu kebaikan, kemudian setelah itu diikuti dengan kebaikan lagi, maka itu tanda bagi diterimanya amal soleh yang pertama. Persoalan ini kemungkinan besar belum dipahami oleh mayoritas kaum muslimin. Akibatnya, sebagian besar dari kaum muslimin kurang peka terhadap kondisi dirinya sendiri, jarang mengevaluasi dirinya, pasca melakukan sebuah ketaatan, apakah semakin baik atau justru semakin buruk. Ini yang harus menjadi catatan bagi kita semua jemaah sekalian. Bila grafik kebaikan seseorang cenderung meningkat dari waktu ke waktu, maka ini indikasi banyak kebaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, bila grafik kebaikan kita justru menurun ketika melakukan suatu kebaikan, maka kita harus mengintrospeksi diri kita bahwa ada yang salah dari semua ini. Sampai-sampai mungkin amalan atau pahala dari amalan yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang bisa menjadi pemicu spirit kita dalam melakukan amal soleh setelah berlalunya bulan suci Ramadan
adalah meluruskan niat kita kembali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang mungkin mengira melakukan ibadah karena bulan Ramadan, karena berlipat ganda. Namun sebenarnya ibadah kita hanya niatkan kepada Allah, bukan kepada Ramadan. Niat kita beribadah karena Allah, bukan karena Ramadan. Cuman karena Allah menurunkan Ramadan untuk kita memaksimalkan ibadah kita. Itu menjadi jalan untuk kita semakin menambah, semakin meluruskan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila saat bulan Ramadan seseorang rajin ke masjid salat 5 waktu, namun setelah Ramadan sama sekali tidak pernah ke masjid kecuali untuk salat Jumat, maka ini perlu dievaluasi. Apakah ada niatan yang salah selama melaksanakan salat di masjid di bulan Ramadan? Sebab niat yang salah, yaitu bukan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu sebab ditolaknya amal. Bila seseorang ke masjid saat bulan Ramadan bukan untuk meraih ridho Allah dan mengikuti sunnah Rasulnya, berarti ada niatan lainnya. Apakah niatnya karena manusia? Wallahu a'lam bishawab. Kesalahan niat adalah persoalan yang serius, bukan persoalan yang biasa. Karena ini terkait tujuan ibadah. Bila kemudian Allah tidak memberinya taufik untuk terus melaksanakan sholat 5 waktu di masjid di luar bulan Ramadan, maka itu bisa dimaklumi. Karena memang niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaidah awal tadi, seorang ketika niatnya baik untuk melakukan ibadah, maka setelah melakukan ibadah ini, maka akan bersemangat untuk melakukan ibadah yang lainnya. Demikian pula dengan kebaikan lain berupa puasa sunnah di bulan Syawal dan bulan-bulan lainnya. Bila seseorang sama sekali tidak pernah melakukan satupun jenis puasa sunnah di luar bulan Ramadan, maka dikhawatirkan ini merupakan indikasi puasa Ramadan yang dilakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kewajibannya untuk melakukan puasa Ramadan sudah tertunaikan. Artinya kepayahannya selama bulan Ramadan bisa jadi tidak mendapatkan balasan apapun di akhirat nanti. Ini jelas kerugian besar. Sudah berpayah-payah namun tidak mendapatkan pahala. Untuk itulah penting bagi setiap kita, setiap muslim, untuk senantiasa menjaga spirit beribadah setelah bulan Ramadan. Yang keempat, untuk menjaga spirit kita setelah bulan Ramadan dalam beribadah adalah bergaul dengan orang yang istiqomah dalam ketaatan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menjaga spirit ibadah adalah dengan senantiasa bergaul dengan orang-orang yang stabil dalam melakukan ketaatan dan kebaikan serta bertakarrub kepada Allah di sepanjang waktunya, bukan hanya di bulan Ramadan. Maka hendaknya kita mencari orang-orang yang seperti ini, kita pegang erat-erat, kita jadikan sahabat karib, agar kita senantiasa mendapatkan pahala, mendapatkan semangat untuk melakukan amalan-amalan soleh, bukan hanya di bulan suci Ramadan. Orang-orang yang stabil dalam menjaga kontinuitas ibadahnya dan ketaatannya biasanya sudah memiliki kemampuan untuk menyemangati dirinya sendiri. Dia tidak memerlukan dorongan dari luar. Inner spirit sudah mengakar kuat di dalam dirinya. Jadi dia tinggal mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang tidak kalah penting dalam menjaga spirit kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak mengingat kematian. Karena pada hakikatnya kita semua tinggal menunggu giliran kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita pahami bersama bahwa setiap orang yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sering mengingat kematian merupakan sunnah yang sudah kita lupakan, yang sudah banyak orang lupakan, yang sudah banyak orang sepelekan. Merasa umurnya masih muda, merasa masih sehat, merasa masih punya keluarga yang lengkap, merasa masih punya segalanya. Padahal itu bukanlah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala umur kita masih panjang. Betapa kita temui banyak orang muda yang meninggal, banyak orang yang sehat yang meninggal, banyak orang yang di puncak kesuksesannya meninggal. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama untuk memperbanyak mengingat kematian. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil lazzati yakni mauta." Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yakni kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis ini dikatakan bahwa kematian itu adalah pemutus kenikmatan. Ini menjadi renungan bagi kita semua bahwasanya kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan selama ini di dunia adalah fana, adalah sementara, karena akan diputus oleh yang namanya kematian. Sebaik apapun rencana kita, sebaik apapun planning kita dalam kehidupan ini untuk memplanning kenikmatan-kenikmatan yang akan kita dapatkan, ketahuilah bahwasanya ada suatu pemutus yang entah kita nggak tahu datangnya kapan, yakni kematian. Imam Abu Ali Az-Zakok rahimahullah wafat pada tahun 405 Hijriah mengatakan, siapa yang banyak mengingat kematian, niscaya ia akan dimuliakan dalam 3 hal. 3 hal itu adalah, yang pertama, bersegera untuk bertaubat. Yang kedua, hatinya menjadi qanaah. Yang ketiga, dan yang paling penting untuk mendukung spirit kita adalah giat dalam beribadah. Inilah yang kita harapkan dari memperbanyak mengingat kematian, yakni dimuliakan dalam giat dalam beribadah. Dan siapa saja yang melupakan kematian, niscaya ia akan dihukum dengan 3 hal. Yang pertama, suka menunda taubat. Yang kedua, hati tidak bisa bersikap qanaah, selalu merasa gersang, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup. Padahal apa yang kita dapatkan sudah lebih dari cukup. Bahkan orang lain tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan. Itu merupakan sebuah hukuman bagi kita yang tidak memperbanyak mengingat kematian. Dan yang ketiga, malas dalam beribadah. Orang yang kurang dalam mengingat kematian, maka ia akan malas beribadah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam hadisnya. Jadi, maka dari itu kami ingin mengajak kepada para jamaah sekalian untuk meningkatkan spirit kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita setidaknya melakukan 5 hal tersebut untuk meningkatkan amalan kita agar tidak turun setelah Ramadan pergi. Yang pertama adalah membangun kesadaran bahwa ibadah yang kita lakukan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan setelah Ramadan juga merupakan kewajiban kita untuk beribadah. Yang kedua adalah menyadari bahwa ketaatan yang kontinu adalah indikator diterimanya sebuah amal. Yang ketiga, meluruskan niat, kembali beribadah kepada Allah. Kembali niat kita beribadah hanya untuk Allah. Niat kita beribadah untuk Allah hanya karena Allah, bukan karena Ramadan. Ramadan hanya dah jalan yang diturunkan oleh Allah kepada kita untuk meluruskan niat kita untuk beribadah kepadanya. Yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan. Yang kelima, memperbanyak mengingat kematian. Semoga kita semua dapat melakukan hal tersebut selama 11 bulan ke depan, yang kita tidak tahu apakah kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Yang kita bisa lakukan hanyalah memaksimalkan diri kita beribadah. Ramadan adalah bulan latihan. Ramadan adalah bulan kita untuk mempersiapkan segalanya. Ramadan adalah bulan persiapan kita untuk beribadah di bulan-bulan setelah bulan suci Ramadan. Karena sejatinya di bulan-bulan setelah Ramadan, godaan kita untuk melakukan kemaksiatan akan semakin banyak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Asy-Syarh ayat 7. Fa idza faraghta fansab. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dalam kitab tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah yang disusun oleh sekelompok ulama, dijelaskan maksud ayat ini sebagai berikut. Jika kamu sudah selesai dari melakukan suatu amalan berupa dakwah dan ibadah, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa dan mohonlah kepada Allah agar kebutuhanmu, agar urusanmu dilancarkan, dan juga bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Maksudnya, apabila kamu sudah menyelesaikan suatu amal, maka beralihlah kepada amal yang lain. Dengan demikian, waktumu dipenuhi dengan berbagai amalan yang bermanfaat. Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah. Dengan demikian, bila Ramadan telah berlalu, kita tidak perlu larut dalam kesedihan. Kita tidak perlu larut dalam kesedihan atas perginya bulan yang penuh berkah tersebut. Kita dihasung oleh Allah Subhanahu wa taala agar langsung menghadapkan diri kita kepada berbagai ibadah lainnya di bulan-bulan berikutnya, terutamanya di bulan Syawal ini. Kita awali di bulan Syawal, kita berusaha untuk menjalani berbagai ibadah yang wajib dan sunnah yang ada dengan etos amal yang tinggi. Bila hal ini sudah menjadi kebiasaan, maka akan mudah bagi kita untuk menjaga stabilitas pelaksanaan amal kebaikan di bulan-bulan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan senantiasa mengingat perintah Allah dalam surah Asy-Syarh yang sudah kita sebutkan tadi, kita tidak akan pernah kehilangan semangat untuk beramal soleh, insya Allah. Kita tidak akan banyak terpengaruh oleh situasi-situasi di luar sana. Fluktuasi amal itu biasa, namun tidak sampai kepada tingkat futur atau malas beramal lalu meninggalkannya sama sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semua taufiknya untuk istiqamah beribadah kepadanya hingga ajal kita tiba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarah wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma allafa baina qulubina wa aslih zata bainina fahdihi subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa arwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih li lana dinana alladhi huwa 'idmu umrina wa aslih lana zanina alladhi fi ma'ashana wa aslih lana akhiratana allati ilayhi ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'al mauta rahmatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.